PS2 jadi konsol dengan penjualan terbanyak sepanjang masa. Bahkan sampai sekarang angka penjualannya masih bertambah, artinya masih banyak ya orang-orang yang mainin gamenya. Game dari PS2 jadi game paling populer dan booming di tahun 2000-an. Anak-anak pada zaman itu, atau tepatnya generasi milenial, lebih dekat dengan game PS2 dibanding game lainnya. Main ke rental atau ke rumah teman pasti ketemunya PS2 lagi. Sampai-sampai jadi bahan obrolan pas lagi kumpul bareng. Jadi wajar game PS2 punya tempat khusus buat anak-anak generasi milenial. Tiap anak pasti punya game paling berkesan versi mereka masing-masing, termasuk Techno Boys. Ada beberapa game yang menurut Techno Boys susah banget dilupain, dan bikin pengen beli lagi PS2. Walaupun bisa main lewat emulator, tapi main langsung dari PS2 ini feel-nya lebih kerasa. Dan akhirnya terjadi, beli PS2 demi mainin gamenya. Nah ini dia 15 game paling memorable yang buat pengen beli lagi PS2. Tentunya versi Techno Boys. Posisi ke-15 ada game The Warriors. Berasal dari rumah produksi yang sama dengan GTA, yaitu Rockstar Games. Walaupun tidak sepopuler GTA, tapi The Warriors masih tetap populer dan selalu jadi top list game yang ada di rental PS. Game ini diadaptasi dari cerita film dengan judul yang sama, rilisan tahun 1979. Bertema gangster dengan latar belakang kota New York tahun 70-an. Dengan cerita berfokus pada geng The Warriors. Dengan misi utama mengalahkan geng lain dan merebut wilayah. Ada sekitar 17 geng yang harus ditaklukkan untuk menyelesaikan misi utama. Dikemas dengan story yang epic membuat perjalanan tiap misi jadi lebih emosional. Secara gameplay ini mirip seperti GTA, namun punya fitur multiplayer di mana kita bisa bermain berpasangan dalam satu frame. Uniknya lagi ada fitur split screen ketika kedua karakter berada di lokasi yang berjauhan. Jadi kedua player bisa kerjasama membagi tugas untuk menyelesaikan misi. Game ini punya map yang cukup luas dan akses bebas untuk explore tiap sudutnya. Bisa juga berinteraksi dengan karakter NPC, entah itu gangguin atau ajak gelut sekalian. Posisi ke-14 ada game Need for Speed Most Wanted. Bagi Techno Boys, ini adalah seri Need for Speed terbaik yang pernah ada. Adanya fitur bounty dan milestone jadi pembeda dengan seri Need for Speed pendahulunya. Jadi ini bukan sekedar ajang balap, tapi juga tantangan untuk meningkatkan bounty. Banyak cara untuk menambah nilai bounty dengan misi kejar-kejaran, takedown, atau bersembunyi dari Pak Polisi. Sejumlah poin bounty dan milestone menjadi syarat untuk masuk ke boss level. Yang pastinya ada bonus mobil yang menanti setelah bos kita kalahkan. Nah, ada 14 bos yang harus dikalahkan sebelum melawan Razer, si bos terakhir. Dan yang paling ditunggu adalah momen merebut kembali BMW M3 GT-R. Inilah yang buat kita betah main berjam-jam Most Wanted demi ngalahin bos tiap levelnya. Posisi ke-13 ada game Viewtiful Joe. Viewtiful Joe salah satu hidden gem yang ada di PS2. Berawal dari artikel salah satu majalah game yang membahas game ini. Dan yang pertama kali bikin penasaran adalah visual grafisnya. Game ini menggabungkan grafis ala komik dengan gameplay yang super seru. Kamu akan berperan sebagai Joe, seorang pahlawan yang terjebak di dunia film. Lengkap dengan kekuatan super yang bisa memperlambat waktu, mempercepat gerakan, dan melakukan zoom dramatis untuk serangan yang epic. Setiap levelnya ini penuh dengan tantangan kreatif dan musuh yang unik. Ini bikin kamu harus berpikir cerdas dan bergerak cepat. Nah, desain karakternya ini keren abis, dan ceritanya juga penuh humor khas yang bikin ketawa. Bagi kamu yang suka game dengan kombinasi aksi cepat, strategi, dan visual yang memukau, Viewtiful Joe jadi pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Posisi ke-12 ada game Guitar Hero 3 Legends of Rock. Guitar Hero 3 adalah game yang wajib banget buat kamu yang pengen ngerasain jadi rockstar sejati.
dengan setlist lagu-lagu rock legendaris yang bikin semangat. Kamu bisa mainin gitar virtual dan pamer skill di depan teman-teman. Gameplaynya adiktif banget, dari pemula sampai expert pasti ketagihan ngejar high score-nya. Grafiknya keren dan kontrol gitarnya responsif. Ya, ini bikin pengalaman main jadi makin seru. Ditambah lagi ada mode co-op dan battle multiplayer yang bikin kompetisi antar teman jadi makin panas. Boss battle-nya juga epic, bikin kamu serasa lagi duel di konser besar. Kalau kamu penggemar musik rock dan suka tantangan seru, Guitar Hero 3 bakal jadi game favoritmu. Posisi ke-11 ada game Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 jadi surga buat para pecinta balap mobil. Game ini menawarkan grafis yang luar biasa detail, bikin kamu serasa balapan di dunia nyata. Ada lebih dari 700 mobil dari berbagai merek yang bisa kamu pilih dan modifikasi sesuai selera. Pilihan trek balapnya juga sangat beragam, dari sirkuit profesional sampai jalanan kota yang eksotis. Gameplay dibuat serealistis mungkin. Setiap mobil punya feel dan handling yang berbeda, bikin kamu harus benar-benar jadi pro untuk menaklukkan setiap lintasan. Mode karirnya panjang dan menantang, cocok buat kamu yang suka tantangan jangka panjang. Kalau kamu suka balapan yang penuh adrenalin dan detail yang memukau, Gran Turismo 4 adalah game yang sayang untuk dilewatkan. Posisi ke-10 ada game Bully, game yang berasal dari rumah produksi yang juga membuat GTA San Andreas. Membuat banyak orang menyamakan Bully sebagai GTA versi anak sekolah, padahal keduanya punya ciri khas gameplay yang berbeda. Jika GTA San Andreas bikin kamu beraksi di dunia kriminal besar dengan peta yang luas, Bully justru fokus ke kehidupan sekolah yang penuh kenakalan dan petualangan seru. Dengan background story remaja ala-ala anak SMA, Bully menawarkan cerita lucu serta kisah yang relate dengan remaja dulu maupun sekarang. Di game ini, kamu jadi Jimmy Hopkins yang harus menaklukkan satu persatu geng sekolah, lalu ikut kelas, dan bahkan ngerjain guru-guru. Gameplaynya lebih fokus dan padat, bikin setiap misi terasa personal dan engaging. Bully juga punya humor yang lebih ringan dan ceria, dibanding GTA yang penuh kekerasan dan intrik kriminal. Desain karakternya yang unik dan cerita yang lebih relate ini bikin kamu betah main. Ditambah ending plot twist yang sulit dilupain, bikin pengen lagi namatin game ini. Jadi kalau kamu pengen game open world yang lebih santai dan lucu, tapi tetap penuh aksi, Bully adalah pilihan yang gak kalah seru dari GTA San Andreas. Posisi ke-9 ada game Okami. Buat kalian yang itu gamer visual yang mengejar visual grafis ciamik nan indah, maka Okami layak masuk dalam top list kalian. Kamu akan berperan sebagai Amaterasu, Dewi Matahari yang berwujud serigala putih, untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Grafiknya unik banget dengan gaya seni kuas ala Jepang, yang bikin setiap adegan terasa seperti lukisan yang hidup. Gameplaynya kreatif, di mana kamu bisa menggunakan Celestial Brush untuk menggambar dan memanipulasi lingkungan, menyelesaikan teka-teki, dan mengalahkan musuh. Cerita Okami kaya dengan mitologi Jepang, bikin kamu terus penasaran dan terpesona. Ini salah satu game yang mengenalkan saya dengan budaya dan tradisi Jepang, dan berakhir jatuh cinta dengan semua hal yang berbau Jepang. Selain itu, musiknya yang menenangkan dan atmosfer yang magis bikin kamu betah main lama-lama. Pastinya anak artsy bakal dibikin kesengsem sama Okami ini. Posisi ke-8 ada game Aiko. Aiko di PS2 adalah game yang memikat dengan keindahan sederhana dan cerita emosional. Kamu akan bermain sebagai Aiko, seorang anak laki-laki bertanduk yang berusaha melarikan diri dari kastil misterius,
sambil melindungi Yorda, gadis misterius yang kamu temui. Grafisnya artistik dengan desain kastil yang megah dan atmosfer yang magis, bikin kamu merasa terisolasi dan penasaran. Gameplaynya unik dengan fokus pada pemecahan teka-teki dan kerjasama antara Aiko dan Yorda, membuat hubungan mereka ini terasa emosional dan nyata. Musiknya minimalis tapi menghanyutkan, pas banget dengan suasana game yang tenang tapi penuh tantangan. Kalau kamu suka game yang menggabungkan petualangan dengan elemen emosional dan artistik, Aiko adalah pilihan yang tepat. Posisi ketujuh ada game Resident Evil 4, salah satu seri Resident Evil terbaik yang pernah ada. Kamu bakal main sebagai Leon S. Kennedy, yang harus menyelamatkan putri presiden dari sekte gila di desa terpencil Spanyol. Grafisnya sangat imersif untuk ukuran PS2, dengan detail yang bikin suasana makin mencekam. Gameplaynya intens dan penuh adrenalin, menggabungkan elemen horor dengan aksi yang sempurna. Sistem kamera over the shoulder dan kontrol yang responsif bikin pengalaman main jadi lebih seru dan mendebarkan. Ditambah lagi musuh-musuhnya unik dan menantang, mulai dari zombie cepat sampai bos yang gede dan menakutkan. Kalau kamu benci horor dan penakut, cobain deh RE4 buat terapi psikologis kalian. Dijamin fly to the moon gak balik-balik. Posisi ke-6 ada Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Snake Eater adalah salah satu seri Metal Gear Solid paling epik. Bersetting di hutan belantara era 60-an, yang memberikan nuansa fresh dan seru. Beda dari setting futuristik yang biasanya. Kamu bakal main sebagai Snake, agen rahasia yang harus bertahan hidup di hutan belantara sambil menjalankan misi berbahaya. Grafiknya top untuk ukuran PS2, dengan lingkungan hutan yang detail dan realistis, bikin kamu benar-benar merasa terjun ke alam liar. Punya gameplay unik yang menggabungkan stealth dengan survival, di mana kamu harus berburu makanan, mengobati luka, dan menggunakan kamuflase untuk menghindar atau menyerang musuh. Punya background story yang kuat dan penuh plot twist yang bikin kamu terus penasaran. Ditambah lagi karakter-karakter ikonik dan soundtrack sekelas film Hollywood, bikin pengalaman main makin berkesan. Semua cutscene dalam game ini sangat sulit untuk kita skip, karena menampilkan cerita yang sinematik dan berasa nonton film box office. Posisi kelima ada Mortal Kombat Shaolin Monk. Berbeda dari seri Mortal Kombat lainnya, game ini menawarkan mode co-op yang memungkinkan kamu dan temanmu bermain bersama sebagai Liu Kang dan Kung Lao. Bayangkan serunya bertarung berdampingan melawan musuh-musuh legendaris seperti Scorpion, Sub-Zero, dan banyak lagi, sambil eksplor dunia Mortal Kombat yang kaya akan lore. Setiap level dirancang dengan detail yang apik, dengan lingkungan interaktifnya. Bikin kamu bisa eksplorasi sambil menemukan banyak rahasia dan easter egg yang menarik. Nah, soal fighting, game ini juga nggak main-main. Combo dan special move yang bisa dieksekusi bikin tiap battle terasa fluid dan memuaskan. Dibangun dengan jalan cerita yang cukup kuat dan mendalam, game ini mengusung alur cerita yang mendalam dan penuh twist. Kamu akan dibawa menyusuri jalan para Shaolin Monks dalam upaya mengalahkan Shang Tsung dan pasukannya. Jangan lupa, game ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti unlockable content yang membuat kamu makin penasaran untuk terus bermain. Cocok banget buat habisin weekend bareng gebetan, sahabat, atau istri orang. Posisi keempat ada game Tekken 5. Game ini benar-benar ngewujudin ekspektasi tinggi dari fans setianya. Bahkan sukses ngasih pengalaman yang lebih seru dan mendalam. Dengan grafis yang keren banget untuk ukuran PS2. Setiap karakter dan arena bertarung tampil detail dan hidup.
bikin kamu bener-bener ngerasain vibes tahun 2000-an lagi. Roster karakternya juga nggak main-main. Ada lebih dari 30 petarung yang bisa kamu pilih, termasuk karakter-karakter ikonik seperti Jin Kazama, Haji Mishima, dan Kazuya Mishima. Plus, ada beberapa wajah baru yang nambah keseruan dalam pertarungan. Setiap karakter punya gaya bertarung yang unik, dan combo-combo yang bikin adrenalin kamu naik. Tekken 5 punya mode permainan yang variatif, bikin kamu nggak bakal cepat bosan. Mode cerita yang mendalam ngasih kamu latar belakang yang menarik buat setiap karakternya. Sementara mode arcade dan time attack menawarkan tantangan tambahan buat kamu yang suka tantangan. Nggak ketinggalan ada juga mode Devil Within, sebuah minigame petualangan yang beda dari biasanya. Buatnya yang ngaku gamer fighting, nggak afdol kalau belum coba game ini. Salah satu game legend terbaik yang dimiliki oleh PS2. Banyak yang berharap ada kelanjutan atau seri keduanya, tapi setelah bertahun-tahun, PlayStation hanya merilis versi remaster dan remake saja. Game ini menawarkan pengalaman yang unik dan mendalam, berbeda dari game-game lain di zamannya. Dengan grafis yang memukau dan dunia yang luas, kamu akan merasa seolah-olah berada di sebuah petualangan epik yang penuh misteri. Cerita di game ini sederhana tapi sangat menyentuh. Kamu berperan sebagai Wonder, seorang pemuda yang berusaha membangkitkan kembali seorang gadis dengan mengalahkan 16 raksasa atau yang dikenal sebagai Kolosi. Setiap pertemuan dengan Kolosi selalu dibuat takjub dengan desain setiap kolosinya. Sangat layak jika game ini bisa diadaptasi dalam sebuah film layar lebar. Setiap pertarungan melawan Kolosi penuh dengan teka-teki raksasa yang harus kamu pecahkan. Mulai dari menemukan lokasi, mencari titik lemah, dan menemukan cara memanjat Kolosinya. Minimnya petunjuk semakin membuat setiap pertarungan penuh strategi dan tantangan. Dunia dalam Shadow of the Colossus terasa sepi namun tetap indah, memberikan perasaan magis dan kesendirian yang mendalam. Kamu hanya ditemani oleh kuda setiamu, Agro, saat menjelajahi pemandangan yang menakjubkan dan mencari kolosi yang tersembunyi. Musiknya pun nggak main-main, didesain dengan scoring orkestra yang epik, menambah kesan dramatis dalam setiap pertarungannya. Perubahan backsound dalam setiap adegan terdengar sangat mulus tanpa dragging sama sekali. Jika game bisa masuk kategori sebuah karya seni, maka Shadow of Colossus adalah contohnya. Buat kalian yang butuh healing dari dunia yang terlalu berisik, Shadow of the Colossus bisa jadi pelarian yang terbaik. Gak berlebihan kalau bilang ini dewanya game hack and slash di zaman itu. Game ini menghadirkan petualangan epik Kratos, seorang Spartan yang berusaha membalas dendam kepada para dewa Yunani kuno. Dengan grafis yang memukau untuk ukuran PS2, setiap detail dunia mitologi yang gelap dan brutal terasa hidup dan menegangkan. Cerita God of War 2 membawa kamu ke dalam konflik intens antara Kratos dan para dewa Olympus. Setelah dikhianati oleh Zeus, Kratos mulai perjalanan penuh aksi untuk mencari cara membalas dendam. Plotnya penuh dengan twist dan momen epik yang bakal bikin kamu betah berjam-jam di depan layar. Pertarungan yang brutal dan penuh darah dengan combo-combo yang memuaskan dan senjata-senjata yang bisa kamu upgrade. Bikin setiap pertempuran terasa intens dan memuaskan. Ditambah banyak puzzle yang harus kamu pecahkan, memberikan variasi dalam gameplay dan menuntut daya kreativitas pemain. Salah satu yang paling ditunggu adalah boss battle-nya yang epic. Setiap pertarungan melawan bos terasa seperti pertunjukan sinematik yang penuh dengan strategi dan ketegangan. Ditambah lagi kontrolnya yang responsif, bikin kamu bisa mengendalikan Kratos dengan mudah dan lincah. Game yang wajib dimainkan buat kamu yang ingin nostalgia dengan salah satu game action adventure terbaik sepanjang masa.
Pada zaman keemasan PS2, semua anak pasti sepakat game ini jadi game terbaik yang pernah PS2 rilis. Salah satu game shooter FPS terbaik yang pernah ada. Game ini dikenal dengan aksi tembak-tembakan yang intens dan grafis yang keren banget di zamannya. Setiap misi dalam Black bikin kamu berasa ada di tengah film aksi blockbuster. Cerita Black cukup straightforward, tapi tetap seru. Kamu akan berperan sebagai Jack Keller, anggota unit operasi khusus, yang harus menyelesaikan berbagai misi berbahaya di berbagai lokasi eksotis. Plotnya penuh dengan intrik militer dan konspirasi, bikin kamu terus penasaran dengan kelanjutannya. Salah satu keunggulan utama Black adalah detail senapannya yang luar biasa. Setiap senjata terlihat realistis dan memberikan efek suara yang memuaskan, bikin setiap tembakan terasa sangat nyata. Desain levelnya juga top notch, menawarkan berbagai lingkungan yang bisa kamu hancurkan. Iya, kamu bisa menghancurkan hampir semua benda di sekitarmu, memberikan pengalaman bermain yang dinamis dan seru. Gameplaynya juga sangat halus dan responsif. Kita bisa fokus pada aksi tanpa merasa terganggu oleh mekanik yang rumit. Setiap misi penuh dengan tantangan dan musuh yang cerdas, bikin adrenalin kamu terus mengalir. Salah satu stress release yang wajib banget buat dicoba. Oke boys, itu tadi 15 game PS2 paling memorable yang bikin pengen beli lagi PS2. Tentunya versi Technoboys. Bisa jadi kalian punya versi kalian masing-masing. Nah, boleh banget kalau kalian mau share di komen. Sebenarnya masih banyak ya game PS2 paling memorable di luar 15 game tadi. Mungkin next video Technoboys bakal buatin part keduanya. Nah, dari 15 game tadi, mana nih yang paling kalian suka? Kalau Technoboys sih masih Shadow of the Colossus. Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.